dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang atas nama Saya Nisa Bapino. saya Nia Virginia Arif, Saya Nur Nabila Fathan. Saya Nur Fadila Aulia Kadaud. saya Nur Ainun Ngabito. Saya Amelia Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran PKN yang diberikan oleh Ibu Srianti Moduto yang membahas tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan video, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu IPTEK. IPTEK adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Berikut kita masuk dalam cerita sejarah IPTEK dari masa ke masa hingga saat ini. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak main seperti petak umpet di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownloadnya saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan e-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, di zaman dahulu jika ingin memiliki suatu barang dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang menggunakan mata uang seperti saat ini dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. IPTEK terbagi menjadi 4. Yang pertama, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembahasan keempat ini akan dibahas oleh teman-teman saya di video berikutnya. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Nisa Bapino yang akan membahas tentang kemajuan IPTEK di bidang politik. Politik adalah suatu kegiatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dalam masyarakat dan masyarakat ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memilih pemimpin. IPTEK di bidang politik mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kampanye dan pemilihan umum. Dampak positif kemajuan IPTEK di bidang politik yang pertama, debat Capres dan Cawapres. Dampak positif memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi dan demokrasi di banyak negara. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis.
Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik, saya datang ke Pak Jokowi, saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya, apakah Pak Jokowi paham dan mengerti di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Presiden Joko Widodo berkunjung ke 3 negara. Istimewa karena jadi kali pertama setelah pandemi melanda. Di balik layarnya pun punya cerita berbeda. Lalu apa saja oleh-oleh Presiden Jokowi dalam lawatan kali ini? Saya Friska Clarissa mengulasnya untuk Anda. Pesawat bertuliskan Republik Indonesia kembali mengudara. Yang berbeda, ini adalah pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 777-300ER yang disewa Presiden Jokowi untuk menghadiri sejumlah konferensi tingkat tinggi. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan sendiri. Aliansi mahasiswa dari sejumlah universitas datang memenuhi gedung DPR sejak pukul 2 siang. Ada 2 kelompok massa yang melakukan orasi di depan gedung DPR hari ini. Pertama, massa yang menolak revisi RKUHP dan Undang-Undang KPK, serta massa yang mendukung revisi kedua undang-undang itu. Untuk menghindari terjadi bentrokan, polisi memisahkan lokasi orasi kedua kelompok massa. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Terduga teroris berusia 51 tahun ditangkap usai mengantar anaknya sekolah di Desa Semen, Kecamatan Paron Ngawi. Selain menangkap terduga teroris, tim Densus 88 juga menggeledah rumah orang tua istri terduga teroris yang tak jauh dari lokasi penangkapan. Dalam penggeledahan selama 3 jam, tim Densus 88 menyita 1 koper dokumen, tas, laptop, dan telepon seluler milik terduga teroris. Berikut kita masuk dalam pembahasan tentang kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya berpotensi positif terhadap pendapat yang diperoleh. Pada zaman yang sangat modern ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan. Sebagai contoh, dengan adanya perkembangan teknologi, semuanya dapat teratasi dengan menggunakan tenaga mesin yang relatif lebih cepat. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi dianggap memiliki peran yang sangat penting. Banyak hal yang dirasakan berbeda dan berubah dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara ini. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pertumbuhan dan ekonomi negara. Khusus dalam bidang teknologi, orang telah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi yang telah dihasilkan. Namun, meskipun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan penggunaan istilah negatif dari kemajuan teknologi dan kehidupan manusia. Berikut dampak positif dari perkembangan iptek di bidang ekonomi. Pertama, meningkatnya investasi asing ke dalam negeri. Globalisasi dan perkembangan iptek di Indonesia dan seluruh dunia tentunya mempermudah akses dari luar negeri ke dalam negeri. Salah satunya di bidang bisnis dan investasi. Mudahnya akses ini kemudian menarik perhatian para investor asing untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan Indonesia. Banyaknya investor ini berbanding lurus dengan berkembang pesatnya pembangunan di Indonesia. Secara garis besar, banyaknya investasi asing telah menimbulkan banyak sekali hal-hal positif bagi perekonomian Indonesia, seperti menambah devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya asing ekspor, dan masih banyak lagi. Dampak positif yang kedua yaitu meningkatnya produktivitas di dunia industri. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang positif pada bidang industri, diantaranya meningkatkan kemampuan produktivitas baik dari aspek teknologi, industri maupun produksi.
Hadirnya peralatan industri yang semakin canggih menjadikan pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat dan hasilnya juga semakin berkualitas. Dampak positif yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan dengan mudah dan efisien. Dengan kemajuan iptek ini, seseorang bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara online. Tak heran jika masalah ekonomi bisa menjadi semakin meningkat. Berikut dampak negatif dari perkembangan iptek di bidang ekonomi. Pertama, meningkatkan perdagangan bebas. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat terpisahnya suatu produk lokal akibat adanya persaingan bebas. Kemudian, perekonomian negara untuk dikuasai oleh pihak asing. Kedua, sifat konsumtif. Adanya produk baru yang lebih menarik serta kemudahan mengaksesnya sebagai dampak perkembangan iptek akan memengaruhi masyarakat untuk saling berkompetisi, baik sebagai simbol status, gengsi, dan image manusia modern. Contoh kemajuan iptek di bidang ekonomi yaitu pertama, perbankan, ditandai dengan adanya e-money, e-banking, dan ATM. Yang kedua, produksi, ditandai dengan kecanggihan mesin-mesin produksi, sablon portable, food packing, dan masih banyak lagi. Pembelajaran online ini sangatlah mudah untuk dilakukan. Kamu nggak perlu butuh hal-hal ribet selain membutuhkan smartphone saja untuk melakukan kebiasaan yang satu ini. Biasanya belanja di internet dilakukan saat mengisi waktu kosong seperti menunggu teman ataupun sedang beristirahat di kamar. Kelebihan belanja online terdapat beberapa kelebihan yang ditawarkan dari online shop dibandingkan dengan offline yaitu praktis dan efisien. Hal pertama yang bikin belanja online itu berasa nagih adalah kepraktisannya untuk dijalankan. Sekarang ini banyak fitur yang disediakan oleh e-commerce untuk menilai suatu produk seperti fitur bintang dan popularitas toko penjual. Selain praktis, online shop juga menawarkan efisiensi waktu yang sangat cepat. Tidak sampai 5 menit pun kamu sudah bisa melakukan transaksi dan tinggal menunggu barangnya sampai ke rumah. Paket. Selamat ya. Foto dulu. Melakukan transaksi dengan kurir melalui metode pembayaran di tempat atau biasa kita sebut dengan COD. Kita dapat melakukan pengreviewan barang untuk mengecek apakah barang tersebut bagus atau tidak. Kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu membahas tentang aspek sosial dan budaya.
Sosial budaya adalah sosial yang merujuk pada aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Ini melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, institusi, dan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Berikut ada dampak positif kemajuan iptek di bidang sosial dan budaya. Dampak positif yang pertama yaitu mudah memperoleh informasi dari negara lain, sehingga secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu. Yang kedua, belajar banyak dan mencontoh tatanan nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dari negara maju. Yang ketiga, gaya berpakaian lebih modern yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan dari negara lain. Empat, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi, lainnya termaksud dalam hal pendistribusian karya-karya anak bangsa dan pengusaha bahasa asing. 5, perangkat teknologi yang diciptakan mampu memberikan pengalaman berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas dan mudah. Selanjutnya, dampak negatif yang pertama yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, suka memaksakan diri demi kepuasan pribadi meski harus melanggar norma. Yang ketiga, adanya sikap individualis, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, gaya hidup mengikuti budaya barat yang bertentangan dengan nilai dan norma. Yang kelima, terjadinya kesenjangan sosial semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Ada juga dampak baik dan buruk pada bidang sosial dan budaya. Yang pertama, orang-orang terus berhubung. Yang kedua, melakukan banyak hal lebih efisien. Yang ketiga, mempercepat mendapatkan informasi. Yang keempat, mempunyai banyak koneksi dari seluruh dunia. Yang kelima, mudah mendapatkan hiburan. Ada juga dampak negatif. Yang pertama, malas berkomunikasi secara fisik. Yang kedua, kreativitas tumpul. Yang ketiga, penyempitan ruang privasi. Yang keempat, pornografi. Yang kelima, pelanggaran hak cipta. Yang keenam, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Yang ketujuh, munculnya kejahatan dan cyberbullying. Dalam sistem komunikasi dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, kita dapat berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan melakukan video call. Berikut kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu membahas tentang aspek pertahanan dan keamanan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut iptek merupakan ilmu yang mempelajari keterampilan alat hingga metode pengolahan. Iptek juga membantu manusia untuk melakukan suatu kegiatan apapun, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Globalisasi dalam bidang iptek ini ditandai dengan kemajuan yang merupakan pengetahuan dan teknologi di berbagai negara. Kekuatan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan peradaban bangsa di segala bidang. Pada abad yang ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia ini terus mengalami kemajuan, bahkan bisa dibilang menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa aspek pertahanan dan keamanan adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Pengaruh iptek dalam pertahanan dan keamanan itu ada dua dampaknya, mulai dari positif dan negatif. Dalam dampak positif yaitu yang pertama adalah mencegah serangan cyber yang memecah kesatuan dan persatuan Indonesia. Mencegah serangan cyber yang memecah kesatuan dan persatuan Indonesia biasanya sering banyak ditemukan atau hal pertama kali masalah pertahanan keamanan ini muncul dari serangan cyber yang dimana datanya itu sudah diambil serta didapatkan oleh negara itu lalu disimpan dalam satu teknologi. Yang kedua yaitu teknologi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan.
Nah, di dalam bidang pertahanan keamanan ini, pengaruhnya itu bisa digunakan di dalam bidang militer. Salah satunya dalam penggunaan teknologi digunakan untuk menyampaikan kabar penting atau berkomunikasi serta memberikan informasi di suatu genting ataupun sulit supaya pengambilan keputusan cepat dilakukan dan dilaksanakan dalam pertahanan dan keamanan suatu negara. Berikut dampak negatif yaitu 1. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Penyalahgunaan perkembangan iptek dapat menimbulkan soal informasi atau hoaks yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan memonopoli dan memainkan kepercayaan publik sehingga dapat menimbulkan masalah pro dan kontra. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi dalam senjata pemusnah massal seperti senjata biologis ataupun nuklir, yang dimana dikhawatirkan akan menjadi ancaman dan hal tersebut bisa membuat suatu negara mengalami kehancuran karena penggunaan dampak senjata tersebut yang sangat merugikan. Hai Amel, itu kelihatan sedih sekali, ada masalah apa? Tadi kan Amel post foto di WA, terus lihat komen sama Bintang. Komennya kayak gimana? Dia katanya dibilang alay. Wah, jahat sekali ya Bintang. Ya udah, nanti aku ceritain baik-baik sama Bintang ya. Iya, makasih. Hai Bintang, aku mau cerita nih sama kamu. Tadi kan aku samperin Amel, terus katanya kamu nge-head komen Amel. Tapi kan itu cuma bercanda. Tapi itu bisa merusak mental. Kamu tahu nggak, itu akan termasuk dalam cyberbullying. Emang cyberbullying itu apa? Jadi, cyberbullying adalah bentuk kegiatan intimidasi atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial seperti head comment, chat, ataupun platform game online. Kira-kira dampak apa saja sih yang terjadi jika pelaku melakukan cyberbullying terhadap korban? Dampak yang pertama yaitu berkurangnya rasa percaya diri, kedua kesulitan untuk tidur atau beristirahat, ketiga waspada dan curiga berlebihan, keempat gangguan kecemasan, kelima sulit beradaptasi dengan lingkungan, keenam depresi, dan ketujuh munculnya keinginan untuk bunuh diri. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu pengertian dari cyberbullying? Pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, kita harus berpikir positif. Yang kedua, kita harus mengetahui perkembangan dampak yang akan terjadi. Yang ketiga, kita harus saling menghargai antara satu sama lain. Nah, teman-teman, itulah video singkat mengenai keempat aspek dalam iptek. Dan selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan dari keempat materi tersebut. Jadi kesimpulan dari materi-materi tersebut yang pertama yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari aspek politik, yaitu upaya menyadarkan masyarakat dari belenggu yang dibuat oleh manusia bagi manusia lainnya. Dengan adanya pendidikan, diharapkan seluruh warganet dapat sadar dan dapat meningkatkan pengetahuannya dalam berpolitik, mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan, memaksimalkan hak mereka, melaksanakan kewajiban mereka, dan juga turut berpartisipasi dalam segala bentuk aktivitas politik. Selanjutnya kita masuk dalam aspek ekonomi. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu aspek ekonomi memberikan peluang untuk meningkatkan pendapat, sedangkan bagi pemerintah akan memberikan pemasukan berupa pendapat, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam aspek ekonomi, perlu ditelaah apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Selanjutnya kesimpulan dari aspek sosial budaya, yaitu teknologi informasi atau iptek mempunyai peranan yang sangat penting terhadap bidang sosial budaya. Seluruh masyarakat yang ada di muka bumi ini menggunakan iptek dalam kehidupan sehari-hari.
Penggunaan iptek dalam bidang budaya dapat diwujudkan dengan adanya penemuan-penemuan baru seperti handphone, televisi, komputer, dan sebagainya. Munculnya berbagai jenis temuan baru tersebut menjadikan masyarakat lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan tanpa bersusah payah. Nah, jadi dapat disimpulkan hubungan antara iptek dengan pertahanan dan keamanan yaitu karena semakin canggih dan variatifnya bentuk-bentuk kerawanan terhadap kedaulatan NKRI, sehingga kita harus mengantisipasi situasi dan kondisi ini dengan pembekalan pengetahuan dan komprehensif bagi para penegak. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan kemajuan iptek dan dahulu hingga saat ini seperti apa? Pesan dari kami untuk pengguna teknologi yang pertama yaitu hindari konten-konten negatif seperti ujaran kebencian, hoax, penipuan, dan hal-hal yang di luar nalar. Karena energi kamu lebih baik digunakan untuk konten-konten positif yang membuat kamu lebih beriman. Jangan terlalu dalam bersosial media sampai lupa waktu. Prioritaskanlah hal-hal yang penting seperti mengerjakan tugas, bersosialisasi, dan istirahat yang cukup. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana mengekspresikan karya. Buatlah karya tanpa harus merugikan orang lain, dan buatlah konten yang bersifat membangun dan memotivasi orang lain untuk semakin berkembang. Jaga etika dalam bersosial media. Berilah komentar dengan tutur kata yang baik dan sopan. Jika harus memberikan kritik atau saran, berilah komentar yang bersifat membangun dan memotivasi bagi orang lain. Jangan bagikan informasi atau data pribadi dengan mudah melalui media sosial. Seperti yang kita tahu, banyak kejahatan cybercrime yang terjadi. Dan jangan mudah percaya pada konten yang meminta informasi pribadi. Jangan pernah mengupload foto yang tidak pantas, karena tidak semua hal dapat dijadikan sebagai konsumsi publik. Kita tidak tahu apakah itu akan menjadi senjata makan tuan di masa depan nanti. Dan video pembahasan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku.